Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ya, di sebuah negeri bernama negeri WKWK. Ya, jadi negeri WKWK ini terletak di sebelah daripada negeri Konoha ya, bertetangga dengan negeri Wakanda. Masih satu RT dengan negeri Konoha ya. Jadi di negeri WKWK ini ada sebuah agama yang berkedok politik. Maksudnya politik berkedok agama ya. Sebut saja dengan politik agama. Jadi agama ini lebih cocok disebut dengan agama politik ya daripada agama ya. Karena apa? Karena agama ini cocoki dengan politik ya. Dulu negeri WKWK ini sangat damai gitu, sangat toleransi banget gitu ya, gotong royong ya, dijunjung tinggi ya persatuan dan kesatuan. Tapi semenjak ya agama politik ini mayoritas di negeri WKWK ini, kok jadi lain ya, kok jadi aneh ya, kok kita saling ini ya, saling persekusi gitu ya, saling membubarkan gitu ya, saling tidak menghargai gitu. Dan anehnya warga negeri WKWK ini tidak sadar gitu, tidak sadarkan diri bahwa mereka ini sebenarnya sudah diperalat oleh agama politik ini. Mereka tidak sadarkan diri bahwa mereka ini sebenarnya selama ini sudah diperalat. Dan mereka ini nggak tahu sebenarnya asal-usul daripada agama politik ini, bagaimana terciptanya secara antropologi. Mereka tahunya agama politik ini adalah agama yang paling sempurna di dunia persilatan. Mereka tidak mengetahui bahwa agama politik ini ada tujuan politiknya sebenarnya. Dan warga WKWK yang lugu, ya, lugu plus manut ya, lugu manut bodoh. Mereka ini mau dibodoh-bodohin gitu ya. Walaupun mereka ditipu ya, mereka manut-manut saja. Walaupun mereka ini dihamili ya, mereka manut-manut saja. Walaupun mereka dihamili, tetap mereka akan menyembah agama politik ini ya. Walaupun pemuka-pemuka agama daripada agama politik ini menghamili gitu secara diam-diam gitu putrinya gitu, putri yang paling cakep ya tiba-tiba hamil gitu, maka mereka akan menganggap bahwa ini adalah barokah gitu ya. Jadi di sebuah negara bernama negeri WKWK ini, kalau misalnya ada orang yang mengkritik gitu, misalnya nih mengkritik, yang dikritik itu bukan agamanya tapi politiknya ya, maksudnya agama berkedok politik ya, atau politik berkedok agama, maka mereka ini akan kepanasan gitu. Kenapa? Karena saking terbius gitu, mereka ini sudah kehilangan jati diri warga WKWK ini. Saking apanya? Saking maboknya gitu. Jadi mereka ini rata-rata sudah seperti orang yang mabuk berjamaah gitu. Udah lupa dengan jati dirinya gitu. Dulu negeri WKWK ini sangat toleransi gitu, damai. Tidak pernah yang namanya ada keributan ya. Antar umat beragama di negeri WKWK ini aman-aman aja, tiis-tiis aja. Jadi pada intinya ketika agama politik ini menjadi agama mayoritas di negeri WKWK, maka semuanya sirna gitu, semuanya hancur ya. Mereka dipisahkan dengan leluhur mereka gitu, mereka linglung gitu, mereka tidak punya budaya gitu, mereka seperti dicucuk hidungnya gitu. Jadi pokoknya benar-benar hancur dah negara WKWK ini ya. Lalu apa karakteristik utama daripada agama politik ini atau politik yang berkedok agama ini? Karakteristik yang utama misalnya, satu, penggunaan agama sebagai alat politik. Semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Jadi saya akan tampilkan sumbernya ya. Saya tidak asal mangap gitu. Ada sumbernya ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah ke yang bikin sumbernya. Lagian ngapain marah-marah sih ya kan? Orang nggak ada sumbernya kok gitu. Biasakan bisa menerima pendapat orang lain ya, tapi yang masuk akal ya. Dengarkan apa yang saya katakan, jangan lihat orangnya gitu. Apakah yang saya katakan masuk akal atau tidak ya.
Yang pertama adalah penggunaan agama sebagai alat politik ya. Agama digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik seperti misalnya memenangkan pemilu atau mengontrol kekuasaan. Namun yang paling anehnya, umat daripada agama politik ini mereka tidak sadar bahwa mereka diperalat ya. Dibodoh-bodohi, diporotin, dihamilin. Mereka tetap mati-matian membela agama politik ini. Bahkan mereka sangat-sangat anti kritik. Bahkan saya bikin video ini mereka akan tersinggung ya. Padahal saya nggak nyebut agamanya agama apa ya. Dan negaranya pun saya tidak akan menyebut negaranya. Ini hanya terjadi di negeri WKWK ya. Masih satu RW dengan negeri Wakanda dan satu RT dengan negeri Konoha ya. Selain itu, yang kedua misalnya, karakteristik yang kedua, pemahaman agama yang sempit ya. Jadi pemahaman agama yang sempit dan tidak toleran terhadap perbedaan, sehingga menimbulkan konflik dan kekerasan ya. Jangankan terhadap perbedaan agama, perbedaan pendapat seperti ini juga mereka kepanasan ya. Nggak percaya, nanti lihat ada komentar yang ngata-ngatain saya sesat gitu. Terus kalau ditanya sesat saya di mana gitu, mereka nggak bakal bisa jawab ya. Mereka cuman klaim gitu. Dan mereka nggak sadar bahwa mereka ini sudah diperalat gitu, sudah kehilangan jati diri. Mereka ini sudah seperti orang asing ya, nggak ngerti leluhurnya seperti apa gitu ya, nggak ngerti mereka ini leluhurnya itu dulunya sangat damai, toleransi gitu ya. Kalau misalnya kita mengatakan leluhur kita itu damai dan toleransi, maka akan mengatakan seperti ini. Mereka akan mengatakan, oh leluhur kamu itu berhala ya, menyembah pohon, menyembah patung dan sebagainya. Padahal mereka tidak tahu bahwa patung dan pohon itu adalah representase menyembah Tuhan ya. Tapi mereka ya, orang yang sudah terpapar oleh agama politik ini, mereka akan mengata-ngatain, oh nenek moyang kita itu berhala dan sebagainya ya. Terus kalau misalnya kita tanya lagi, kenapa agama politik ini mencampuri urusan negara gitu, politik dan lain sebagainya, maka mereka akan mengatakan, oh siapa lagi yang memperhatikan urusan negara kalau bukan pemuka agama, bukan kita ini ya. Padahal mereka nggak tahu bahwa mereka tidak punya ilmu di bidang ilmu politik, tapi mereka mencampuri bagian politik. Makanya di rumah ibadah di negeri WKWK ini, pemuka agama sering ngomongin politik gitu ya, koar-koar gitu ya, sering memprovokasi biar umat terprovokasi, biar negara hancur, biar negara perang saudara gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang seperti ini yang pemecah belah bangsa. Makanya di Konoha itu banyak orang yang mengatakan, jangan bahas agama dong, sensitif, jangan bahas agama dong, sensitif. Justru kalau kita memberikan ruang pada orang-orang yang intoleransi seperti ini ya, orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama ini, maka negara kita akan hancur. Sebenarnya saya yakin masyarakat WKWK ini banyak yang sangat toleransi, tapi mereka takut dengan orang yang intoleransi, takut, penakut. Banyak orang yang jujur, orang yang baik, tapi takut ya. Ini semacam ketakutan gitu, ketakutan untuk meredam gitu intoleransi. Misalnya kalau ada orang yang misalnya intoleransi gitu, mengata-ngatain agama lain ya, misalnya membubarkan paksa agama lain misalnya dan sebagainya ya, maka ditoleransi gitu ya, janganlah ya, nanti di mana gitu, banyak alasan. Coba kalau sekarang langsung dicegat gitu, misalnya nih pas melakukan hal seperti itu nih, jangan seperti itu, nanti negara hancur, nanti negara tercerai-berai, nanti banyak orang yang memisahkan diri, nanti banyak orang yang jadi ateis, agnostik gara-gara kamu tuh, gara-gara ulah kamu. Kalau kita mengatakan seperti itu, maka mereka akan kapok, kaum intoleransi. Tapi kan ini kita diam aja gitu. Bahkan ada yang bela-belain tuh ya, ada yang danain juga gitu. Emang kita itu sebenarnya negeri WKWK ini tahun 2050 sebenarnya udah nggak ada lagi sebenarnya ya, kalau boleh jujur. Kita itu sebenarnya udah kehilangan jati diri. Selain itu, ciri khas yang ketiga misalnya, kontrol terhadap kehidupan pribadi ya. Agama ini digunakan sebagai alat untuk mengontrol kehidupan pribadi individu seperti dalam hal pakaian, perilaku, dan hubungan sosial. Kok agak mirip-mirip ya seperti di Konoha.
jangan-jangan masuk ya kategorinya. Kok mirip banget ya sama yang di data ini. Tapi ya lupakan ya. Ya, saya yakin yang nonton video ini adalah orang yang sangat jenius ya, cerdas dan tidak takut dengan orang yang melakukan intoleransi. Saya yakin itu ya. Kita itu adalah orang yang sangat berani. Bahkan saya juga di channel ini kalau ada saya melihat orang yang julid gitu ya, menghujat atau intoleransi, saya akan pin komentarnya. Saya akan pin dan saya tanyakan gitu. Apa dalilnya, apa alasannya. Tapi banyak juga tuh kalau saya pin ya, misalnya nih ada nih yang ngata-ngatain gitu. Mohon maaf ya, misalnya ngata-ngatain dengan menggunakan kata-kata kasar gitu. Saya dikata-katain. Terus saya pin 5 menit atau 10 menit lagi pasti komentar itu dihapus biasanya. Ya, hal-hal seperti ini harus kita ladeni gitu. Kalau misalnya mereka intoleransi, kita ladeni. Ayo gitu. Sampai sejauh mana? Ayo. Karena selama ini kita sudah memberikan ruang kepada mereka ini. Ruang, kita terlalu toleransi. Nenek moyang kita itu terlalu toleransi terhadap agama-agama yang berasal dari ideologinya itu yang nggak jelas gitu, yang punya ideologi agama politik, ya, politik berkedok agama. Nenek moyang kita itu terlalu toleransi sehingga jadilah seperti sekarang ini, marak intoleransi di mana-mana. Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, justru karena kita biarkan sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Selain itu, karakteristik yang keempat misalnya, penggunaan bahasa agama untuk kepentingan politik ya. Bahasa agama digunakan untuk membenarkan kebijakan politik atau tindakan yang tidak etis. Wow, luar biasa. Ada seperti ini di negeri WKWK, saya melihat ada banyak seperti ini di negeri WKWK. Kita takut terhadap kaum intoleransi, makanya mereka berjalan ya, kalau boleh jujur. Lalu apa dampak sosial daripada politik berkedok agama ini? Yang pertama, konflik dan kekerasan. Agama berkedok politik ini dapat menimbulkan konflik dan kekerasan antar kelompok beragama atau antar kelompok sosial. Apakah di negeri WKWK sudah terjadi seperti ini? Saya melihat sudah masuk ya. Yang kedua misalnya diskriminasi dan intoleransi. Agama berkedok politik ini dapat menimbulkan diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas atau kelompok yang berbeda. Kok mirip banget ya? Jangan-jangan agama yang ada di negeri WKWK ini adalah agama politik ya? Wow, bahaya ini. Terus yang selanjutnya misalnya menghambat hak-hak asasi, misalnya agama berkedok politik ini dapat menghambat hak-hak asasi individu seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. Wow. Ya, termasuk kebebasan berpendapat seperti yang saya bikin konten-konten seperti ini ya. Ya kan? Dicekal gitu ya. Didoxing gitu, dikata-katain. Apa itu contoh kasusnya? Ada berbagai contoh kasus misalnya ya, radikalisme ya, agama di berbagai provinsi misalnya ya, digunakan untuk membenarkan kekerasan dan terorisme ya. Selain itu ada ciri-ciri tambahan gitu selain daripada yang saya sebutkan ya, yang barusan. Yang pertama misalnya penggunaan simbol-simbol agama untuk propaganda ya. Sudah banyak kok negeri WKWK seperti itu. Sudah menggunakan simbol-simbol agama untuk propaganda ya. Kita itu lebih memilih membantu yang seiman ya, negara yang seiman daripada yang beda iman, berkedok kemanusiaan. Kalau boleh jujur, ada banyak kok di Konoha seperti itu, negeri WKWK menggalang dana. Kalau seiman, kita langsung cepat gitu ya. Kalau beda iman, kita biarkan gitu. Itu mah ajab ya, cobaan ya. Itu mah teguran dari Yang Maha Kuasa. Coba kalau satu negara seiman, ini karena cobaan, ini ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, standar ganda ya. Standar ganda banget tahu kita. Yang kedua misalnya manipulasi ajaran agama untuk kepentingan politik ya, udah jelas di Konoha juga banyak seperti ini tanpa kita sadari. Maka saya katakan kita terlalu toleransi pada kelompok intoleran sehingga terjadilah seperti ini. Yang ketiga misalnya pengawasan dan sensor terhadap kritik ya. Saya juga sering kok
dikritik ya. Maksudnya dikritiknya itu lebih ke menghujat gitu. Kalau misalnya dia mengatakan nih, lu sok tahu, terus dia memberikan penjelasan begini. Saya bisa terima gitu. Tapi ini kan cuman lu sesat, titik pergi gitu. Sok tahu lu, titik pergi gitu. Ya. Lu PKI titik gitu ya. Menurut saya orang yang teriak-teriak PKI zaman sekarang ini, dialah yang PKI sebenarnya ya. Karena kalau kita telusuri agama daripada PKI itu apa? Agama mayoritas di Konoha dong. Mereka rajin ibadah kok, ketua PKI kalau boleh jujur ya. Tapi mereka nggak jujur terhadap ini. Mereka akan mengatakan, oh itu tuh bukan agama saya, oh itu bukan agama saya. Kalau yang baik-baik agama mereka. Ini namanya agama politik ya. Jadi saya tidak menyinggung satu agama tertentu di WKWK ya, di negeri WKWK atau di negeri Wakanda. Ini berlaku ke semua agama ya. Saya tidak pilih kasih gitu. Saya tidak tebang pilih. Kalau misalnya ada karakteristik seperti ini di agama di Konoha, misalnya nih, contoh agama yang lain, misalnya agama yang berasal dari India misalnya ya, atau berasal dari Cina misalnya. Kalau misalnya ada ciri-ciri seperti ini bagian daripada agama politik. Saya tidak berusaha memojokkan satu agama gitu ya. Kalau ada ciri-ciri seperti ini, berarti itu bagian daripada politik berkedok agama ya. Dan ini akan merusak tatanan berbangsa bernegara. Jadi gini ya guys, makanya kenapa saya gencar gitu menyuarakan kepada kita untuk tidak takut pada kaum intoleransi. Karena gini, resikonya itu sangat fatal sekali ya. Kalau misalnya kita membiarkan kelompok intoleran ini terus kita biarkan, maka negeri WKWK ini akan hancur. Nggak sampai tahun 2100, tahun 2050 juga akan bubar kok. Karena banyaknya atau maraknya intoleransi, perbedaan agama gitu ya, mempersulit izin dan lain sebagainya. Apa nggak mau memisahkan diri? Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Kalau misalnya di suatu negara nih ada minoritas terus ditekan-tekan gitu ya, dipersekusi gitu, apa nggak memisahkan diri mereka ini ya? Wajarlah mereka memisahkan diri ya kan? Tapi mudah-mudahan jangan terjadi ya seperti itu ya. Karena kita berkaca pada Uni Soviet juga seperti itu. Mirip seperti negeri WKWK ya. Plural semua. Maksudnya banyak agama di sana. Dan kemungkinan yang kedua yang terjadi, akan banyak orang yang jadi agnostik atau ateis gitu. Kalau misalnya menyaksikan nih ada video mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu, membubarkan gitu ya, atau menghujat gitu orang yang beragama tapi menghujat gitu dan lain sebagainya. Ini akan memperparah gitu keadaan. Ini akan mempersingkat negara kita akan bubar. Jadi sebenarnya yang menghancurkan negara itu sebenarnya kelompok intoleran tanpa kita sadari. Mereka akan menjadikan kita itu seperti negara yang ada di luar negeri ya, yang negara yang konflik ya, 10 negara yang paling intoleran di dunia. Nanti cek deh datanya. Biasanya mereka adalah negara-negara yang disusupi oleh agama atau politik yang berkedok agama. Sebenarnya nenek moyang kita itu terlalu polos ya dulu ya, nggak ngerti gitu agama politik ini atau politik berkedok agama ini, nggak ngerti, nggak bisa ditelusuri gitu, nggak bisa ditelusuri sampai ke dalam-dalamnya gitu, sampai jauh gitu ya. Itu poinnya. Sehingga karena kepolosan nenek moyang kita dulu gitu, kepolosan kita gitu, kebaikan kita, toleransi, sehingga kita dimanfaatkan. Dan kalau kita sudah terpapar, maka tinggal kehancuran yang ada. Oke, jangan salahkan saya kalau saya tidak peringati ya sejak awal. Saya sudah melihat ada ciri-cirinya, semuanya ada di negeri WKWK ya. Mari kita selamatkan negeri WKWK dari kelompok intolerannya. Jangan ada yang mengatakan bahwa biarinlah, jangan ngomongin agama dan sebagainya. Itu akan membiarkan mereka akan subur. Ya. Jangan pernah takut dengan kelompok intoleran. Saya Ray Konoha, salam rasional.